Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Karena kita percaya kita ada semua di hari yang baru, tanggal 19 Januari, semua karena anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk terus melayani Tuhan. Selamat pagi sahabat saya, Pastor Rex, Tuhan berkati. Pastor Aliudin, Tuhan berkati. Selamat datang dalam program yang sederhana, tapi saya percaya kita punya Yesus yang luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Apa yang kita bisa kerjakan hari-hari ini, kita kerjakanlah semuanya untuk Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri, waktu yang sisa ini, kita mau melakukan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat selalu. Terima kasih Pastor, saya percaya setiap kebenaran firman Allah dapat memberkati bagi kita semua. Selamat pagi dari Poso, sahabat saya Pastor Rex juga. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, berkat dukungan doa teman-teman, sahabat, keluarga, terus program ini bisa ada dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Putra, oke, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang terus mendoakan program ini untuk terus dapat menjadi berkat. Apa yang bisa kami kerjakan untuk Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengerjakan. Setiap kita diberi talenta. Ada yang mempunyai 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi ketika kita kerjakan semuanya yang baik, kita sungguh-sungguh mengerjakan, maka Tuhan akan berkata, baik sekali hambaku. Saya percaya hari-hari ini bukan waktu kita untuk merasa kita paling hebat, atau kita ya saya biasa, atau saya pendeta di kota, atau saya pendeta di desa. Semua kita sama. Mari kita mau kerjakan semuanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Selamat pagi Pastor Candy, Ibu Nova yang ada di Tandengan, Kakas. Puji Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Tuhan masih beri kesempatan. Program Suka-Sukamu Tuhan terus bergerak lewat dukungan doa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hidup kita terus. Biarlah hidup ini untuk menjadi berkat. Apapun yang bisa kita kerjakan. Selamat pagi Pastor Melki Mamesa, sahabat saya dari Manado, senior saya. Saya akan
mengundang pagi hari ini narasumber kita, Pastor Edi Lumintang dari Medan, Horas. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah mengundang narasumber kita, Pastor Edi Lumintang dari Medan. Ya, Alfli Sinaulan. Halo, apa kabar? Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi, kita masih menunggu Pastor Edi akan join di program Suga Zuga Mutuan. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Candy, terima kasih. Ya, masih akan koneksi dengan Pastor Edi Lumintang. Ada Om Refli Tiwa di Manado. Apa kabar? Tuhan berkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya masih menunggu Pastor Edi Lumintang dari Medan, Horas. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, masih koneksi dengan Pastor Edi pagi hari ini dalam program sederhana, tapi saya percaya kita punya Yesus yang luar biasa, Yesus kita ajaib, Yesus kita dahsyat, Dia penolong hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Pastor Edi. Horas. Walaupun hanya Horas saya tahu. Puji Tuhan, selamat sekali lagi, selamat pagi Pastor Edi. Selamat datang dalam program yang sederhana. Tapi saya percaya kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang ajaib. Yesus yang tidak bisa di pemikiran kita untuk bisa membatasi kuasa Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya host, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin jadi berkat. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gimana Pastor? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Gimana Pastor Aldi? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Masih ada, masih sehat, masih bamakang. Haleluya. Masih orang Languan. Gimana di Medan kondisi Pastor? Puji Tuhan, ya sehat-sehat. Tapi di daerah kami ini masih ada kena banjir sih kita. Oh, dikit ya. Oke, memang udah bukan orang Tombah tuh dengan orang Languan, dikit lah. Ya, puji Tuhan Pastor, mengingat waktu yang terus berjalan, kita akan mulaikan program kita pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, kita berdoa, biarlah firman Allah yang kita akan dengar, maupun apa yang kita tangkap pagi hari ini bisa memberikan kekuatan bagi kita. Karena kita percaya kita butuh firman, kita perlu kekuatan Tuhan. Supaya imun kita kuat. Kalau orang berkata, sekarang tidak boleh diet, mesti banyak makan supaya imun kuat. Begitu juga kita dengan Tuhan. Rohani kita harus kuat ketika kita diisi dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kembali lagi program Suka-Sukamu Tuhan ada di pagi hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dengan kesederhanaan kami, dengan alat yang terbatas, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar, dapat mengubah hidup kami, dapat meneguhkan iman kami, memberikan jawaban bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, biarlah pengurapan Tuhan ada khusus bagi hamba-Mu. Urapi juga kami semua yang mendengar maupun yang akan kembali menonton secara ulang maupun kembali kami akan share di YouTube. Tuhan urapi, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaringan yang kami pakai hari ini, Tuhan kuduskan, biarlah setiap apapun cara iblis untuk menghalangi berkat Tuhan kami pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus.
Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Edi, apa yang Tuhan taruh dalam hidupan hambanya, untuk berbagi bagi saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Aldi untuk kesempatan yang kesekian kalinya saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di acara Kamu Tuhan ya. Dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita semua di tengah-tengah pandemi yang belum berlalu di tengah-tengah bangsa Indonesia, di daerah kita baik Jawa Barat maupun di Sumatera Utara, baik di daerah Pastor Aldi maupun di kami di Kota Medan. Tetapi yang hari-hari ini banyak orang takut dengan keadaan, siapapun itu manusia, ya, baik hamba Tuhan maupun dia jemaat, ya, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan rasa takut dengan keadaan situasi, ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan, ya. Senantiasa memberikan kita jalan keluar di tengah-tengah situasi yang sulit apapun. Dan hari ini saya ingin berbagi bahwa bagi kita orang percaya, kita harus menjadi kuat, ya. Harus menjadi kuat. Be strong, ya. Menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan yang selalu kita baca ya dalam Alkitab, tentunya dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dia bilang gini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, ini satu kekuatan bagi kita, bahwa kekuatan yang bukan di dalam Tuhan, kekuatan yang bukan berasal dari Tuhan, itu hanya sementara, ya. Itu hanya sementara. Sehingga Paulus memberikan, dia menasihati jemaat yang ada di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam apa? Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Rupanya kekuatan kuasa Tuhan itulah yang menyanggupkan kita. Kekuatan kuasa Tuhan itulah yang memberikan kita senantiasa kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah situasi apapun. Kemampuan kuasa Tuhan itulah, kekuatan kuasa Tuhan itulah yang memberikan kita kesanggupan untuk tetap eksis di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi. Ya, oleh sebab itu bagi kita semua, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga terberkati dengan firman Tuhan ini. Berapa malam ini saya juga dalam pergumulan yang mungkin pergumulan yang sama dengan Bapak Ibu, saudara pendengar, ataupun hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Saya bergumul dalam pergumulan saya bahwa keadaan-keadaan yang kita alami ini memang sangat sulit. Sangat sulit. Bagi manusia sangat sulit. Nah, yang kita cari adalah kekuatan yang bukan berasal dari Tuhan. Dan inilah firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan meneguhkan kita. Memang Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi kita. Ada. Ya, sekali lagi minta maaf, sepertinya ada gangguan dengan Pastor Edi. Ya. Ya,
kita akan mengundang-undang beliau untuk join. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih ada, ya, kita akan mengundang Pastor Edi dalam pada pagi hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan, terus menyampaikan memang hari-hari ini kita sangat butuh kekuatan Tuhan, ya. Ya, sepertinya ada satu dua hal. Tapi Bapak Ibu Saudara, betapa kita sangat memerlukan kekuatan Tuhan. Karena tanpa kekuatan Tuhan, orang semua ya tidak mampu. Oke, Pastor, ada gangguan sepertinya, ya. Ya. Oke, selanjutnya Pastor. Ya, seperti saya bilang tadi, bahwa lanjut dari firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa memang kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sangat sulit. Tapi puji Tuhan, kita memiliki firman Tuhan. Tuhan Amin. dahsyat bagi kita, ya. Tuhan begitu perhatikan kita. Tuhan begitu Amin. senantiasa kuasanya yang besar itu menyertai kita. Dan dia katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kuasa itulah yang memampukan kita, menyanggupkan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap eksis di tengah-tengah badai yang besar sekali. Amin. Kuasa itulah yang menghentarkan kita boleh ada sampai hari ini. Ya, bagi kita Gereja Pantai Kosta Indonesia, kita tahun ini boleh merayakan 100 tahun, ya, GPDI. Dan GPDI ada sampai hari ini, boleh masuk pada tahun yang ke-100 ada di Indonesia. Itu bukan karena pemimpin-pemimpin kita hebat. Itu bukan karena orang-orang GPDI hebat, bukan. Itu semata-mata karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup setiap hamba-hamba Tuhan. Kuasa Roh Kudus itulah yang membawa GPDI sampai hari ini boleh berjaya. Dan membawa GPDI hari ini boleh berkembang di mana-mana, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kuasa Roh Kudus itulah yang membuat hamba-hamba Tuhan masih bertahan. Kuasa Roh Kudus itulah yang membuat hamba-hamba Tuhan boleh melayani, baik yang ada di pedalaman, yang ada di gunung-gunung di sana, mereka yang ada di dusun-dusun, maupun mereka yang ada di kota-kota. Boleh bertahan. Bukan karena hebatnya hamba-hamba Tuhan. Bukan karena pintarnya hamba-hamba Tuhan. Tidak. Itu semua karena kuasa itu yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga Paulus berkata, dia menasihati jemaat yang ada di Efesus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kenapa? Kuasa Tuhan itulah yang membangkitkan semangat hidup kita. Kuasa Tuhan itulah yang memberikan kita senantiasa gairah bagi hamba-hamba Tuhan, gairah untuk melayani, gairah untuk bertahan dalam pelayanan, meskipun kita diperhadapkan kesulitan, ya, di tengah-tengah melayani Tuhan, karena pelayanan kita tidak sama. Ya, orang-orang yang kita layani pun tidak sama. Masalah-masalah yang kita hadapi pun berbeda. Tetapi, haleluya, puji Tuhan. Ebenezer, kalau kita ada semua sampai hari ini. Amin. Itu karena kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ada di dalam pribadi kita. Ada di dalam jemaat yang kita layani. Ada di gereja kita. Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Haleluya. Jadi, saudara, para setiap yang mengikuti acara Suka-Sukamu Tuhan, begitu juga hambanya Pastor Aldi, ini memang untuk merasakan kuasa Tuhan itu, untuk tetap bertahan dan tetap kuat dalam kuasa Tuhan itu dibutuhkan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Dibutuhkan kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah engkau menjauhkan diri, ya, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan ada selanjutnya dikatakan, tapi semakin giat
semakin Amin. giat kamu lakukan. Karena hari Tuhan yang sudah dekat, yang mendekat. Semakin giat, artinya kita tetap setia. Jangan kita tinggalkan. Kita tetap setia, tetap eksis dalam kita. Baik sebagai hamba Tuhan, kita tetap eksis, tetap setia melayani Tuhan. Maupun Amin. anak-anak Tuhan yang ada, yang mendengar firman Tuhan, kita tetap eksis, kita setia kepada Tuhan. Untuk merasakan kuasa Tuhan yang hebat itu, kita harus tetap Yes. setia kepada Tuhan. Setia datang kepada Tuhan. Amin. Harus tanamkan dalam hidup kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, tetap setia mencari Tuhan. Tetap setia dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat Tuhan kita tenang. Mau dekat siapa? Dekat manusia. Dekat pejabat, dekat siapapun, tidak tenang kita. Apalagi dekat dengan saya. Nah, agak-agak takut juga ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ketenangan itu. Amin, amin, amin. Kenapa? Karena dekat Tuhan, ada kuasa yang Dia berikan dalam hidup kita. Ada ketenangan. Kalau kuasa itu ada dalam hidup kita, kita akan merasa tenang. Meskipun kita banyak persoalan, masalah, meskipun kita harus diperhadapkan dengan tantangan, kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, kita diperhadapkan dengan pergumulan dalam hidup kita. Tapi kalau ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, yes, haleluya, tenang menghadapi apapun yang kita hadapi. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. benar, benar. Ada kuasa Tuhan. Ya, harus setia kepada Tuhan. Harus setia kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita tetap merasakan kuasa Tuhan itu, selain kita setia kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Amin. Yes. Ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ada hubungan yang kita lihat ketika Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Ya. Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang sangat-sangat luar biasa jahatnya. Ya, dalam Kejadian pasal 6, Nuh juga hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Tapi kenapa? Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ayat yang ke-8 di situ. Kenapa Nuh mendapat perhatian yang khusus kepada Tuhan? Kalau kita lihat di situ, karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Ya. Amin. Untuk merasakan kuasa Tuhan yang hebat itu, untuk mengalami kuasa Tuhan yang hebat itu, untuk tetap ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan itu, untuk tetap eksis di dalam tantangan hidup yang kita hadapi dengan kuasa Tuhan itu, untuk kita rasakan itu, kita harus jalani. Kita harus ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya. Kalau kita ada hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita tahu, kita mengerti, dan Tuhan juga ngerti tentang hidup kita. Tuhan tahu hidup kita. Tuhan peduli. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang Maha Baik, dan Allah Maha Kuasa. Dia tahu setiap hidup kita. Apalagi ketika hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang terjalin dengan baik, dengan intim. Ya. Seperti hubungan saya sama Pastor Aldi. Karena memang hubungan kami hubungan baik. Dia tahu saya tahu dia. Gitu juga Tuhan, ya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, Dia akan mengaruniakan kepada kita. Dia akan memberikan kita. Amin. Dan kuasa itulah yang akan memproteksi hidup kita. Kuasa itulah akan memberikan kita kemampuan untuk tetap teguh, kuat di tengah-tengah angin, badai, apapun datang. Haleluya. Inilah yang dua hal inilah yang saya bisa sharingkan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam program Suka-Sukamu Tuhan di pagi hari ini. Dan doa saya biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi kuat. Ya, menjadi kuat dalam Tuhan. Karena kalau kita hanya kuat tenaga kita kuat tapi kita lemah di dalam iman, kita nggak kuat dalam Tuhan, mudah sekali kita akan jatuh, mudah sekali kita akan terbawa dengan keadaan-keadaan yang ada di tengah-tengah
dunia ini di sekitar kita. Dan dibutuhkan ketaatan, kesetiaan, ya, kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang harus ada dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan yang harus kita jalani dengan baik. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih. Sebelum kita akan masuk dalam pertanyaan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya percaya ada kebenaran firman Allah yang kita sudah dengar bagaimana untuk kita tetap kuat di hari-hari ini. Karena kondisi situasi hari-hari ini membuat orang bisa lemah dengan keadaan situasi. Ya, saya harus ada gangguan sedikit. Saya harus, ya, tunggu ya Pastor. Aduh. Saya ada, ya. Oke, bisa kedengaran Pastor? Ya. Oke, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kadang hari-hari ini banyak orang membuat orang bisa depresi, membuat orang cemas dengan keadaan kondisi yang tidak bisa dipungkiri. Dengan keadaan COVID-19, ketakutan dengan kecemasan ini yang sedang terjadi. Tapi bagaimana kita tetap kuat, bagaimana saudara tetap maju, dan kita tadi sudah Pastor Edi berkata, Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tadi ada beberapa poin dua poin yang pertama adalah kesetiaan kita kepada Tuhan ya Pastor. Ya. Yang kedua adalah kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang saya akan ambil, Pastor, hari-hari ini memang kondisi memang sulit. Dengan kita tidak bisa prediksi di awal Januari pun pemerintah pun dari pendidikan juga Menteri Pendidikan mengeluarkan sebelum awal tahun 2021 bahwa akan ada tatap muka di bulan Januari, tapi karena kondisi meningkat sehingga tidak bisa. Pastor, bagaimana kondisi hari-hari ini kalau Pastor melihat hubungan kan berbicara hari ini untuk kita ibadah pun ya hanya sepertinya banyak yang lewat medsos, IG, Facebook, YouTube. Tapi bagaimana untuk menjamin hubungan jemaat dengan Tuhan menurut pandangan Pastor? Ya, memang kami juga di sini pernah lakukan seperti itu, ibadah tidak tatap muka, lewat ibadah online. Tapi media sosial sekarang kan sudah sangat-sangat mendukung untuk kita bisa berhubungan dengan jemaat. Sudah ada grup di WA ya untuk kita share firman Tuhan. Dan bagi kita hamba Tuhan, yang harus kita lakukan untuk kita tahu bahwa jemaat itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu yang saya lakukan dalam pelayanan saya, yang dimana ada 2 atau 3 bulan kami tidak ibadah tatap muka di gereja, hanya ibadah online. Tapi yang saya lakukan adalah supaya saya tetap tahu jemaat itu memiliki hubungan dengan Tuhan, saya komunikasi dengan mereka. Saya telepon, kalau ada waktu untuk saya jumpa pribadi, saya jumpa. Untuk apa? Untuk kita sebagai hamba Tuhan memiliki beban moral bagi mereka, satu untuk memberikan mereka kekuatan dalam Tuhan. Nasihati secara baik lewat telepon maupun kita jumpa langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita berikan firman Tuhan. Ketika dulu tidak ada ibadah, kita bawa perjamuan langsung ke rumahnya. Di situ kita tahu dan kita berikan nasihat buat mereka supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Begitu. Dan banyak hal untuk kita tahu. Luar biasa jadi. Jemaat itu tetap kuat. Karena jemaat itu kan sudah seperti anak kita. Kalau jemaat, saya tahu, apalagi jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya tahu bahwa hari ini mereka kuat.
Saya tahu. Kenapa? Karena saya ikuti, saya dari hidup mereka. Saya tahu, saya berdoa karena pagi-pagi itulah pekerjaan kita sebagai gembala, hamba Betul, Tuhan. betul. Pagi-pagi kita doakan jemaat, belum bangun kita sudah doakan mereka. Tengah malam kita bangun, kita teringat jemaat, kita doakan mereka. Kan di jalan pun kita teringat mereka, kita doakan. Supaya mereka tetap kuat, Betul, betul. mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi memang hari-hari ini tidak ada alasan untuk kita berkata kita tidak bisa punya hubungan dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini saya percaya bahwa dengan medsos pun ada banyak hal, bukan sekali lagi kita gunakan medsos adalah ketika kita menggunakan dengan positif, kita mendengar firman Allah, dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan terus bekerja walaupun keterbatasan dengan jarak, waktu, tempat yang ada, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberkati saudara. Yang penting sikap hati kita mau ndak berhubungan dengan Tuhan. Sikap hati kita mau jumpa ndak dengan Tuhan. Atau kita hanya terbawa dengan kondisi, situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, apalagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dengan situasi hari-hari ini, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Apalagi dengan hari kemarin, kalau saya tidak salah, ada kurang lebih ada 5 hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Ada orang berkata, kenapa begini? Tapi kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita tidak akan protes dengan Tuhan. Kita tidak akan bertanya kenapa mereka dipanggil oleh Tuhan. Kok kenapa tahun ini pendeta GPD cukup banyak dipanggil oleh Tuhan? Ya, tadi pagi lagi sudah ada. Saya percaya kita tidak akan bertanya kenapa. Karena kita percaya bahwa mereka sudah waktu mereka, rumah mereka sudah selesai. Ya kan? Kesempatan mereka, karena kita punya hubungan. Kita tidak akan protes kenapa pendeta ini dipanggil, kenapa ini dipanggil. Tapi ketika kita punya hubungan, kita enjoy, kita akan kuat ketika Tuhan memanggil saya dan saudara pada waktu dan waktu saatnya giliran kita. Pastor Edi, ya saya boleh tanya pertanyaan satu? Ya, menurut Pastor, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini selain kita punya hubungan baik dengan Tuhan, punya hubungan, apalagi dengan kondisi yang tidak menentu, apa yang membuat kita bisa kuat hari-hari ini? Menurut Pastor, selain kita punya hubungan. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Tidak ada hal lain yang bisa membuat kita bertahan di tengah-tengah situasi ini. Duit banyak pun tidak bisa kita, memang kita perlu duit. Ya, siapa bilang sudah orang mau mati, kita kasih lihat duit dia. Apalagi kita yang masih sehat. Jadi kita yang dibutuhkan dalam hidup kita adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan saya sudah sampaikan tadi, selain hubungan kita dengan Tuhan, itu kita harus lebih intens, lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kita dalam Tuhan. Ya, lebih sungguh-sungguh, lebih setia lagi. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, sampai hari ini, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya. Amin. Orang yang setia kepada Tuhan. Buktinya, meskipun kita tidak ibadah berapa bulan, tapi kita tetap jalin hubungan dengan Tuhan, setia kepada Tuhan. Amin. Banyak cara Tuhan untuk pelihara kita. Banyak cara Tuhan untuk menguatkan kita. Yang penting kita tetap setia aja. Setia. Ya. Amin. Apapun yang kita hadapi, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Kita sudah lewati tahun 2020, bukan sedikit pergumulan kita hadapi di tahun 2020. Betul. Bukan sedikit masalah kita hadapi tahun 2020.
begitu banyak masalah silih berganti yang kita tidak undang pun dia datang. Ya, apalagi yang kita undang, dia datang sendiri. Tapi kita sudah bisa lewati, kita bisa jalani Betul, hari-hari betul, itu betul. sampai kita boleh masuk. Kita ada tahun 2021 di hari yang ke-19 ini semua Wow. karena anugerah Tuhan. Tetap setia, Tuhan tetap pelihara kita. Ya, selama Tuhan Wah, izinkan kita ada di dunia ini, setialah sama Tuhan. Dan janji Tuhan wah, itu ya dan amin. Puji Tuhan. wow. Dahsyat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah undur dari Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Masalah semua punya masalah. Ya, tadi siapa yang tidak butuh duit, semua perlu. Saya hampir ketawa tadi Pastor Edi bilang, orang mati pun udah mau mati dikasih duit begini pasti. Apalagi kita semua ya, kita butuh duit. Tapi bukan itu yang menjadi utama dalam hidup kita hari-hari ini. Kondisi tidak ada yang bisa menjamin hidup kita. Kedudukan kita terbatas, kekayaan kita bisa terbatas. Kita lihat apa yang terjadi kemarin di Kalimantan Selatan, banjir. Yang terjadi di Jawa Barat pun ada longsor, ya. Yang terjadi di Sulawesi Barat, ya. Dan terakhir di Manado. Artinya tidak ada yang bisa menjamin hari-hari ini. Yang bisa menjamin hidup saya dan saudara adalah ketika kita tetap setia. Setia, setia, setia. Jangan pernah kita melihat orang Manado bilang minder dengan kondisi yang terjadi. Engkau hari ini punya hanya Tuhan percayakan 5 talenta, kerjakanlah dengan setia. Ketika Tuhan percayakan 2 talenta, lakukanlah dengan setia. Walaupun 1 pun, ketika kita kerjakan dengan setia, dengan motivasi yang benar, sikap hati yang benar, saya percaya Tuhan pun akan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pagi hari ini saya percaya firman Allah sudah memberikan kekuatan kita sepanjang hari ini lagi. Untuk kita tetap setia, kita pun bangun hubungan. Tadi Pastor Hedi berkata walaupun di dalam perjalanan dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Kenapa? Kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil kita. Saya katakan tadi, jangan pernah hari ini kita, waduh sudah sekian pendeta meninggal, sudah waktunya. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita tidak akan bertanya kenapa dia mati. Kenapa dia mati karena COVID. Itu hanya sarana bisa aja. Tapi sudah waktunya dia harus kembali kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara punya hubungan baik, saudara tidak akan takut dengan. Yang penting Pastor Edi bilang tadi, SOP yang benar, kita pakai masker, cuci tangan. Tapi kalau saudara sudah pakai itu, saudara mau sembunyi di mana kalau sudah waktunya Tuhan, pasti akan kembali. Ya, sekali lagi, sebelum Pastor Edi akan statement terakhir menjelang GPDI 100 tahun, apa kerinduan kita sebagai hamba Tuhan? Ya, mengajak teman-teman, ya, bisa sampaikan, Pastor. Ya, buat kita hamba Tuhan yang ada di GPDI, ya, kami juga yang junior-junior ini ya. Tapi kalau kami ada hari ini dalam pelayanan, kami bukan tidak menghadapi masalah, ya. Kami bukan tidak menghadapi tantangan, kami bukan tidak menghadapi pergumulan. Sudah banyak kita hadapi, kami hadapi sebagai pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan. Ya, dan kalau kami ada, itu karena kuasa Roh Kudus, api Pantekosta. Dan bagi saya, biarlah di HUT GPD yang ke-100 tahun ini, api itu tetap menyala, api itu tetap berkobar, ya, api itu tetap ada di gereja kita, tetap ada di pribadi kita, dan kita berdoa, api itu juga kita transferkan kepada jemaat yang kita layani. Nah, kemarin kami ada Rakerwil di wilayah Medan Utara,
Itu juga yang saya sampaikan, bahwa biarlah api Kristus itu, api Pantekosta itu tetap menyala, menyala, dan menyala. Ya, menyala di jemaat, menyala sebagai hamba Tuhan, menyala di hati kita. Dan api itulah yang akan membangkitkan semangat kita melayani Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah ditinggikan, saya percaya banyak jiwa-jiwa yang akan datang dalam pelayanan kita. Baik pelayanan yang ada di Jawa Barat yang dilayani oleh Pastor Aldi Masih, maupun yang ada di Martubung, ya, di Medan ini, Medan Labuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Percaya akan bertambah-tambah dan semakin bertambah-tambah. Hingga api Pantekosta akan membakar semua jemaat. Yang mereka semangat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi kita ada di ujung acara program Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saudara kuat, saudara akan maju, saudara tidak akan stres, saudara tidak akan depresi, saudara tidak akan putus asa, karena firman Allah sudah mengajak kita untuk kita tetap kuat ketika saudara tetap setia, walaupun saudara belum nanti, saudara belum melihat jawaban, tapi ketika saudara terus punya setia dan saudara punya hubungan, Tuhan tidak pernah salah, dan saya percaya Tuhan kita Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang peduli, yang sanggup menolong. Pastor Edi, sekali lagi terima kasih sudah ada dalam program yang sederhana, tapi saya percaya pagi hari ini firman Allah yang luar biasa sudah memberkati saya dan saudara, para pemirsa yang selalu setia menonton, yang menonton kembali ulangan, siaran ulangan maupun kita share ke YouTube. Ya, saudara dukung terus maju dalam Tuhan. Sama-sama orang punya hubungan baik dengan Tuhan, supaya kapanpun Tuhan panggil, orang sudah siap. Amin. Pastor, kita akan berdoa seperti biasanya. Kita akan berdoa pagi hari ini. Kita akan berdoa, masih kita pokok doa kita lihat ada bencana yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa daerah Kalimantan Selatan, ada di Sulawesi Barat, maupun ada di Sulawesi Utara. Kita tahu, kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, ada korban-korban, supaya Tuhan beri kekuatan penghiburan dari Tuhan. Dan kita terus berdoa buat gereja kita menjelang 100 tahun. Dan kita berdoa bagi pemerintah kita, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf. Ya, sebagai wakil presiden, biarlah Tuhan tolong bangsa kita. Ya, biarlah semua ada dalam kehendak Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Edi untuk berdoa dalam pokok doa ini. Ya, kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami sudah pagi ini, di mana kami sudah menyampaikan sharing tentang firman Tuhan untuk meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mau tetap kami kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan, biar Roh Kudus yang bekerja dalam setiap Haleluya. hati para pendengar. Yes. Dan kami berdoa kepada Tuhan. Kami serahkan khususnya daerah kami. Haleluya. Kami ada di bangsa yang kami Yes, cintai. Bapa dalam nama Yesus. Kami, Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Yes. Widodo. Tuhan, Yesus. Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan untuk memimpin bangsa yang besar ini di tengah-tengah situasi keadaan yang menimpa. Amin, 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 amin. Belum terlepas dengan COVID-19. Haleluya, Yesus. Berikan jalan keluar untuk Haleluya. pandemi COVID-19. Amin, 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 amin. Berkati juga para menteri-menteri yang ada. Tuhan tolong, dan kami serahkan aparat-aparat keamanan kami juga. Engkau juga bekerja dalam hidup mereka. Mereka dalam menjalankan tugas di tengah mereka kemampuan. Keluarga mereka juga diberkati Tuhan.
para Tuhan Terima tenaga kasih. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang berjuang Tuhan di tengah-tengah Bapa dalam nama Yesus. Tuhan bungkus mereka dengan kuasa. Amin, 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 amin. Dalam Kuasamu, kuasamu. daerah kami, di Bapa mana di dalam, bangsa ini, berbagai Bapa daerah dalam nama Yesus. Tuhan mengalami bencana alam baik di Mamuju, Bapa Sulawesi dalam Barat, nama Yesus. Tuhan tolong. Tuhan yang ada di Sulawesi Utara, kami Bapa dalam nama Yesus. kami serahkan dan kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Biarlah belas kasihan-Mu. Amin, amin, amin. Benar. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami Yes, Tuhan haleluya. bangsa kami. Dan setiap Tuhan, oh Tuhan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Yesus. orang-orang yang Kau sudah panggil kembali lewat bencana yang menimpa daerah-daerah di tengah-tengah bangsa kami. Engkau hiburkan, Bapa dalam nama. di sana ada hamba-hamba-Mu, di sana ada keluarga-keluarga kami, ada rekan-rekan kami. Kami berdoa, kuatkan mereka, kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Doa kami, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amen. Indonesia diberkati Tuhan. Yes. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Indonesia. Tuhan, segala hal yang diramhalkan untuk bangsa kami oleh orang-orang yang orang-orang yang menganggap dirinya pintar, kami berdoa dalam nama Yesus, kami batalkan dalam nama Yesus, roh peramal dalam nama Yesus. Engkau dalam putuskan nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani di bangsa kami. Yes, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih khususnya untuk gereja kami, Gereja Pantai Kosta Indonesia. Yang kami merayakan 100 tahun. Tuhan, biarlah Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Pantai Kosta Indonesia. Tuhan, terus dibakar dengan api Pantai Kosta. Pantai Kosta terus menyala-nyala di dalam setiap hati, dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu. Dan lewat pelayanan hamba-hamba-Mu, Tuhan, di Gereja Pantai Kosta Indonesia banyak jiwa-jiwa yang benar. Pemimpin, oh Tuhan, gereja kami diberkati dari majelis daerah, majelis wilayah, maupun gembala-gembala sidang yang ada di Gereja Pantai Kosta. Semua jemaat yang ada di Gereja Pantai Kosta, Bapak dalam nama Indonesia yang ada di luar negeri, Bapak dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat yang Kau percayakan kami layani juga. Oh Tuhan, baik hamba-Mu diberkati Tuhan. Dari anak-anak lain sampai orang-orang tua diberkati Tuhan. Dijaga, diproteksi oleh kuat kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk program Suka-Suka-Mu Tuhan. Amin. Untuk banyak orang. Haleluya. Program ini berkati hamba-Mu Pastor Aldi yang amin. Hikmat urapan Bapak dalam nama keluarganya, pelayanannya diberkati Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada hari ini. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pastor Edi Lumintang. Ya. Buat pelayanan hari ini, hanya doa kami terus Tuhan pakai di Medan, di Belawan ya kalau saya tidak salah, ya dekat Martubung, dekat pelabuhan, karena pernah saya mau pulang kapal kasih tinggal. Itu Tuhan ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada pagi hari ini, sekali lagi kadang saya bilang malam karena biasa kita tayangan juga malam ada, tapi pagi hari ini berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi selamat pagi, salam buat keluarga, tetap sehat, tetap kuat, ya, tetap maju, horas
Horas. Oke, Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di ujung program Zuga-Zugamu Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini ada Pak Silas, ada Pak Daya. Wow, ada teman banyak yang mengkomen, Ibu Yanti, Pak Aldi, Pak Silas Sitorus, Susanti Borang. Oke, Ibu Yeni. Wah, Pak, dari mana ini? Ciamis, wah, Ibu Nova, Ibu Yanti ini, Ibu Yeni, aduh ini. Kak Syul, wow, ada banyak ya semua Pak. Om Jamie di Manado, wah, puji Tuhan. Pak Jeffrey Kila, wah, puji Tuhan. Semua banyak ya pagi hari ini yang selalu mendukung program Horas ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat dukungan saudara. Kami butuh bantuan doa saudara, biarlah program ini terus untuk dapat menjadi berkat. Untuk kami mengerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, sebentar siang kita ada program Suka-Sukamu Tuhan di siang hari. Ya, di siang hari kita akan ada program Suka-Sukamu Tuhan. Ada Adriana, ya. Di pagi hari ini ada jam 13.30 atau setengah 2 siang, setengah 3 waktu Manado, setengah 4 waktu Papua, dengan host anak saya Reinhard, Edward Jonathan masih, dan dengan narasumber ada Pastor Rawis dari Bojonegoro yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari. Dan pada malam hari kita akan ada program Suka-Sukamu Tuhan jam 8. Ada narasumber kita Pastor Elisa dari Jakarta yang akan menjadi narasumber dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Dan besok hari kita akan ada program Suka-Sukamu Tuhan di besok pagi. Ya, Adrian, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Besok pagi kita punya program Suka-Sukamu Tuhan, akan menjadi narasumber kita ada Bapak Pendeta Samuel Saka dari Sulawesi Tenggara. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung program ini. Doakanlah, dukunglah dalam doa, biarlah program yang sederhana ini, tapi saya percaya setiap firman Allah itu tidak pernah sederhana. Dan saya percaya setiap kebenaran firman Allah memberikan kekuatan bagi saudara-saudara. Jangan lupa saudara, karena tayangan ini kita akan share ke YouTube. Jangan lupa di subscribe channel saya, channel Suka-Sukamu Tuhan Pastor Aldi Masih, dan doakanlah biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya pagi hari ini harus pamit undur diri, dan terima kasih buat teman-teman yang terus banyak komen ya. Saya hanya berdoa, kita terus berdoa. Saudara, berkat dukungan saudara, program ini hari ini terus bisa berjalan, dan saya percaya semua karena berkat teman-teman doa. Karena kita percaya bahwa ketika kita saling berdoa, maka Tuhan memberikan kekuatan. Saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi. Dan ada Ibu Marta Wung, Oma Wung, ada Joanna Karamoy dari Siau sana ya, dari Sanger sana ya, ada bersama dengan kita. Dan saya percaya GPD Elzada, Jemaat Elzada pun diberkati, dan semua kita diberkati. Tidak ada terkecuali siapapun saudara. Tuhan mengasihi engkau. Lakukanlah apa yang Tuhan mau, dan saya percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai jumpa sebentar malam maupun sebentar siang dalam program Suka-Sukamu Tuhan.